Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak tenan. Tapi Flavis gak usah khawatir, ini bikinnya gampang banget. Ini cocok untuk makan siang ataupun makan malam. Ini ikannya kita sayat-sayat ya. Nanti setelah ini kita akan marinasi sebentar dengan garam, sejumput aja. Olesin ke kedua sisinya. Kemudian kita akan diamkan selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit, kita siapkan wajan dan minyak. Lalu kita akan goreng ikannya. Untuk goreng ikannya supaya ikannya tetap cantik, baliknya satu kali aja ya. Jadi kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, kemudian dibalik. Kalau satu sisi juga sudah mateng, kita angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada satu batang serai, kemudian ada tomat satu buah, kemudian dipotong kecil-kecil, ada segenggam kemangi, kemudian ada satu batang daun bawang yang sudah dipotong-potong, dan ada 10 cabai rawit, dan ada daun jeruk sebanyak 6 lembar yang sudah dipotong-potong juga. Nah, setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai ada cabai merah, kemudian ada cabai rawit, kemudian di sini ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri, dan juga ada kunyit, dan ada merica. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini kita haluskan menggunakan chopper aja, tapi Flavis juga bisa pakai ulekan, nggak apa-apa. Jangan lupa kalau misalnya pakai chopper diberi sedikit air ya, supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper dari Ravel. Kalau misalnya sudah halus, kita angkat, siapkan wajan dan minyak bekas goreng ikan tadi ya. Ini aku pakai minyak yang sama, cuman dikurangin supaya nggak kebanyakan. Kemudian tambahkan lagi serai yang tadi sudah dipotong dan juga ada daun jeruknya. Kita tumis sampai nanti berbau harum. Setelah itu baru kita masukkan airnya. Untuk airnya di sini aku pakai 400 ml ya. Kemudian tambahkan gula jawa atau gula merah kurang lebih besarnya 2 jempol. Kemudian masukkan tomat, cabai rawit, daun bawang, dan juga kemanginya. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru kita masukkan ikannya. Setelah ikan masuk, nggak usah diapa-apain, langsung aja tutup sebentar biar di bawahnya tuh ngeresep. Kalau sudah mendidih dan kira-kira sudah ngeresep, baru kita balik ikannya. Untuk balik ikannya satu kali aja ya Flavis, jadi biar ikannya nggak hancur. Jadi nanti pada saat disajikan ikannya tetap mateng tapi tampilannya tetap cantik. Biarkan mendidih lagi. Kalau sudah, kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget dimakan pakai nasi hangat, apalagi ada tempe goreng sering atau tahu goreng sering. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan sambal mangga. Pokoknya rasanya enak tenan Flavis, bikinnya juga gampang banget. Di sini aku siapkan ikan, di sini aku pakai ikan gurame sebanyak 2 kg. Flavis bisa pakai ikan jenis lain, misalnya ikan kakap atau ikan nila juga boleh. Nah, setelah ini ikannya disayat-sayat. Kemarin tuh Flavis banyak yang bertanya, Mbak Flavi Kasih itu pisaunya pakai pisau apa sih kok cantik banget gitu. Nah, hari ini aku mau kasih tahu Flavis di rumah. Ini aku pakai pisau dari Ravel, ini serangkaian ada 6. Di sini terdiri dari, ini yang paling besar bisa untuk nyincang daging, untuk motong ayam. Kemudian ini yang sedang bisa untuk motong ayam juga, motong sayuran, dan yang kecil bisa untuk motong buah-buahan. Nah, di sini juga ada asahannya. Jadi kita udah nggak perlu pakai gerinda lagi Flavis kalau ngasah pisau. Jadi cukup di set gitu doang, itu udah tajam. Ini juga udah dilengkapi dengan talenannya. Pokoknya praktis, cantik, dan tajam banget.
Sekarang kita langsung aja yuk buat bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku cuman pakai, di sini ada kunyitnya kurang lebih 4 ruas jari telunjuk, kemudian ada 6 siung bawang putih, kemudian ada jahe kurang lebih 2 ruas jari dan 1 sendok makan ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya cukup pakai ulekan aja, jadi ulek-ulek. Habis itu kalau misalnya sudah halus, kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa kalau misalnya Fluffy suka dengan yang lebih gurih lagi. Sebenarnya udah enak sih, cuman kalau mau lebih kuat lagi rasanya, tambahkan lagi penyedap rasa. Kemudian kita haluskan lagi. Kalau sudah, nanti kita akan pakai bumbu ini untuk marinasi ikannya. Nah, cara marinasinya seperti ini Fluffy. Kita tinggal tuang aja bumbu yang sudah tadi kita haluskan menggunakan ulekan. Fluffy juga bisa pakai chopper, blender, ya nggak apa-apa. Kemudian kita ratakan di badan ikannya, bagian atas, bawah, dan juga bagian sayatannya juga jangan lupa, supaya bumbunya lebih ngeresep. Dan kita akan marinasi selama 15 menit. Setelah itu kita goreng. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, sekarang kita baliknya tuh nggak usah berkali-kali Fluffy. Kalau aku sih cukup 1-2 kali balik aja, itu juga sudah cukup. Setelah itu kita angkat, kemudian kita dan ulangi semua sampai ikannya habis. Setelah itu kita akan bikin sambal mangganya ya. Di sini sudah aku siapkan mangga. Ini mangganya masih mengkol banget. Nah, setelah itu di sini aku siapkan ada bawang merah, kemudian ada cabai. Ini cabai sebanyak 30 dan cabai hijaunya sebanyak 15. Kemudian sejempol terasi. Tambahkan lagi garam dan penyedap rasa. Kemudian kita akan haluskan. Kalau misalnya kalau mau pakai penyedap rasa tuh kalau bisa itu micin ya. Kalau misalnya kayak kaldu ayam ataupun kaldu sapi itu takutnya mengganggu rasa. Kalau misalnya sudah halus ini kita sisihkan. Nah, kemudian kita akan kupas mangganya terlebih dahulu. Untuk mangganya di sini aku pakai mangga Indramayu. Ini menurut aku mangga yang cocok banget untuk dibuat sambal mangga. Ini juga mangganya sudah setengah matang. Kemudian kalau sudah kita akan serut. Tapi di sini aku hanya pakai separuh aja karena ukuran mangganya itu gede banget. Jadi cukup separuh aja. Kita akan sayat-sayat atau kita akan serut. Kalau misalnya Fluffy nggak punya serutan ya boleh dipotong pakai pisau tipis-tipis kayak korek api gitu. Nah, kalau sudah kita akan siram dengan minyak bekas tadi goreng ikan, tapi minyaknya harus dalam keadaan panas ya. Nah, kalau sudah kita akan aduk-aduk rata lagi. Ini aku sambil bikin, itu sambil ngecas Fluffy. Rasanya itu udah gak sabar banget untuk pengen makan. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita siapkan aja langsung di meja makan. Ini sudah komplit banget. Aku siapkan nasi, lalapan, dan juga tahu goreng. Nah, sekarang kita taruh ikannya juga sudah matang. Ini siap untuk kita santap bersama keluarga. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cemilan dari ikan tenggiri. Kebetulan ini kan musim hujan sudah datang. Kita bikin cemilan sendiri di rumah yuk. Di sini aku akan bikin cemilan dari ikan tenggiri. Nah, kalau biasanya kita masak ikan tenggiri itu digulai ataupun dipanggang ataupun kita bikin balado, hari ini kita akan bikin menjadi cemilan yang enak banget. Ini ikan tenggirinya kita filet. Kemudian nanti kita ambil dagingnya. Kalau misalnya Fluffy susah untuk memfilet ikan, aku punya satu trik nih. Jadi ikannya itu masukin dulu ke dalam freezer, biarkan sedikit agak keras, sedikit aja ya. Itu supaya pas kita motongnya itu jadi lebih gampang Fluffy. Nah, kemudian kita akan kerok bagian dagingnya. Jadi kalau misalnya Fluffy belum tahu, ikan tenggiri itu kalau yang masih seger itu lembut banget dan gak berserat. Jadi kita tinggal kerok-kerok aja kayak gini Fluffy caranya. Gampang banget kan caranya. Kita akan kerok sampai nanti dagingnya habis. Tinggal sisa kulitnya kita sisihkan aja, kita buang aja. Nah, sekarang kita masukkan dulu ke dalam wadah. Kemudian
Nanti kita akan kerok lagi bagian sebelahnya. Oh ya Flavis, ini setelah dikerok dagingnya itu aku dapatkan sebanyak 300 gram ya. Kemudian tambahkan lagi tepung tapioka sebanyak 100 gram. Dan kemudian tambahkan lagi telur. Di sini telurnya hanya pakai putih-putihnya aja ya, sebanyak 2 butir. Jadi ambil cuma putihnya aja. Kemudian tambahkan lagi 100 ml santan. Nah, setelah ini kita akan aduk dulu, aduk semuanya sampai rata. Kalau misalnya Flavis punya food processor, boleh tuh langsung itu selesai. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya food processor, Flavis bisa lakukan seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi kita adonin, kita ulen-ulenin sampai nanti semuanya tercampur rata dan dagingnya itu benar-benar halus banget seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Ada bawang putih sebanyak 5 siung yang sudah dihaluskan. Kemudian ada 1 sendok teh merica bubuk. Tambahkan lagi garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ada micin. Di sini aku pakai micin, Flavis bisa pakai penyedap rasa lainnya, serah Flavis di rumah aja. Kemudian tambahkan lagi daun bawang sebanyak 2 batang yang sudah diiris-iris juga. Nah, kemudian kita akan aduk lagi sampai nanti semua bahan tercampur rata seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita bungkus. Untuk membungkusnya di sini aku siapkan daun pisang sebanyak 20 lembar. Ini daun pisangnya sudah dibakar atau dialum-alumin ya supaya nggak kaku. Kemudian kita ambil adonannya kurang lebih 1 sendok makan aja. Kita pipihkan. Kemudian kita akan gulung. Nah, pastikan daunnya itu sudah digarang ya, bukan dibakar tapi digarang, atau Flavis juga bisa dijemur. Jadi supaya nggak kaku. Jadi begitu nanti kita lipat, nggak sobek. Kita akan lakukan semuanya sampai selesai, sampai habis. Di sini aku bagi menjadi 20 bagian. Nah, setelah ini siap untuk kita panggang. Di sini aku memanggangnya kasih minyak sedikit ya, supaya nanti kayak keluar asap-asapnya gitu loh. Flavis juga bisa membakar menggunakan bara api. Nah, itu jauh lebih enak lagi nanti rasanya. Nah, di sini aku tutup biar matangnya itu lebih cepat. Jangan lupa dibolak-balik supaya nanti matangnya tuh rata. Jangan lupa juga apinya tuh pakai api kecil ya, karena ini adonannya kan mentah langsung dipanggang. Jadi apinya harus kecil supaya nanti dalamnya itu matang. Beda kalau misalnya kita bikin pepes, nah itu kan kita kukus dulu, jadi sudah mateng, bakarnya itu cuma sebentar. Ini sudah dibalik-balik, sudah matangnya merata, sudah mateng. Kemudian lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian baru kita bikin saus. Untuk bikin saus cocolannya di sini siapkan cabai merah sebanyak 4, 5 cabai rawit, kemudian ada 2 kemiri, dan ada 25 gram kacang tanah. Semua bahan ini sudah digoreng terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 200 ml. Tambahkan lagi garam sebanyak 1 sendok makan, kemudian setengah sendok teh garam, dan juga 1 sendok makan cuka. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini untuk menghaluskannya aku menggunakan chopper dari Revel. Kalau sudah halus, kita akan masak, kita akan didihkan sampai nanti airnya itu agak asat, jadi kayak agak kental-kental gitu Flavis. Nah, kira-kira seperti ini sudah matang, aromanya udah wangi banget, rasanya juga pasti enak banget Flavis. Nah, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini hasilnya, kita akan buka dalamnya ya seperti apa. Kok bisa? Nah, ini masih panas banget Flavis ini. Aduh, aromanya enak banget, teksturnya juga menul-menul banget. Sekarang langsung aja kita cocolin dengan saus kacangnya. Ini karena panas banget jadi aku pakai garpu. Serius Flavis, ini enak banget, apalagi dimakan tuh pas lagi hujan-hujan. Aduh, pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin bandeng tulang lunak tapi nggak pakai presto ya. Di sini aku siapkan bandengnya sebanyak 2 kg tapi ukurannya yang kecil-kecil. Dan ini sudah saya bersihkan, tapi kulitnya jangan dibuang ya, sisiknya itu jangan dibuang. Nah, setelah ini kita langsung aja siapkan bumbu halusnya.
Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang putih sebanyak 30 siung, kemudian ada kemiri sebanyak 12, tambahkan lagi ketumbar sebanyak 2 sendok makan, ada kunyit 2 telunjuk jari, kemudian ada jahe juga kurang lebih 4 telunjuk jari. Kemudian bumbu Level ini akan untuk kita haluskan menghaluskannya. ya, boleh pakai blender juga boleh pakai ulekan. Kemudian tambahkan lagi garam sebanyak 1,5 sendok makan ya. Tambahkan lagi penyedap rasa supaya rasanya itu lebih nendang. Kemudian kita akan baluri ikan dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Oh ya, Flavis, di sini kulit ikannya atau sisik ikannya itu sengaja nggak dibuang, Flavis. Itu fungsinya supaya untuk menahan dagingnya karena kita akan masak dengan waktu yang lumayan lama. Di sini aku memasaknya nggak pakai presto, tapi aku akan memasak menggunakan kukusan. Di sini kukusannya aku menggunakan merek Viera. Di sini ada 3 tingkat loh, Flavis, dan tutupnya juga ada kacanya. Ini cocok banget bagi Flavis yang suka masak dengan jumlah yang banyak, atau misalnya dengan beberapa jenis yang berbeda. Jadi bisa 1 tingkat berbeda, atasnya berbeda, atasnya lagi berbeda. Tapi kali ini Flavikasi hanya pakai 1 tingkat aja ya. Jangan lupa sebelum mengukus isi airnya agak banyak, kemudian taruh sarangannya di atas. Nah, jangan lupa, Flavis, ini kita akan pakai alas daun pisang ya. Jadi setiap ikan akan kita alasin 1 lembar daun pisang seperti ini. Ini fungsinya, nah nanti itu kan akan dimasak dengan waktu yang lama, kurang lebih hampir 8 jam ya, Flavis. Jadi biar benar-benar lunak. Nah, nanti pada saat mengangkat itu jadi gampang, Flavis, kalau kita lapisin daun pisang. Jadi kita tinggal angkat daun pisangnya, kemudian kita potong, lalu kita goreng, ataupun menggorengnya juga utuh-utuh juga bisa. Nah, aku kasih tahu Flavis di rumah nih cara masak bandeng tulang lunak dengan cara seperti ini. Ini aku dikasih tahu sama pedagang yang jualan bandeng tulang lunak di deket rumahnya aku. Jadi mereka itu nggak pakai presto, Flavis, tapi mereka tuh pakai kukusan yang besar. Jadi bandengnya itu banyak ditumpuk-tumpuk kayak gini. Cuman kalau di pedagang itu biasanya alasinnya nggak pakai daun pisang tapi pakai daun bambu. Nah, kita ini akan kukus selama 8 jam ya. Nanti kalau misalnya di pertengahan air habis, Flavis tinggal isi lagi airnya ya. Dan masaknya menggunakan api kecil ya setelah air mendidih. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 8 jam. Ini masih tetap utuh tapi dia sudah lunak. Nah, ini dia fungsi daun pisangnya, Flavis. Jadi untuk mengangkatnya lebih gampang kan, nggak takut ikannya hancur. Nah, ini bisa langsung Flavis goreng setelah dingin, ataupun bisa Flavis masukin kulkas untuk stok kalau misalnya sewaktu-waktu Flavis mau maem tinggal goreng. Tapi hari ini aku akan contohin ke Flavis di rumah gimana sih cara gorengnya. Kita letakkan dulu di wadah, kita lepaskan dari daun pisang, kemudian kita akan baluri dengan telur ya. Siapkan telur. Di sini aku pakai telur ayam kampung karena lagi nggak ada ayam broiler, jadi Flavis bisa pakai ayam kampung ataupun telur ayam negeri, nggak masalah. Nah, setelah ini kita siramin aja langsung ke bandengnya. Flavis bisa menggoreng utuh kayak gini, ataupun bisa dipotong menjadi 2 bagian atau 3 bagian, nggak masalah ya. Nah, kalau udah begini langsung aja siapkan minyak dan wajan. Kalau misalnya minyaknya sudah panas, langsung aja kita goreng. Nah, ini telurnya siramin aja karena nanti enak untuk lauk. Nah, kita akan balik. Untuk baliknya 1 kali aja, Flavis. Kalau misalnya bagian bawahnya kira-kira sudah kering dan sudah matang, baru kita balik. Nah, ini gurih banget rasanya, Flavis, apalagi kalau misalnya masaknya dengan waktu yang lama itu bumbunya ngeresep banget. Pokoknya bener-bener gurih banget deh. Tapi ini ekornya sampai putus, Flavis, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia hasilnya bandeng tulang lunak hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan bandeng yang enak banget, seger tenan. Apalagi di maem tuh pas lagi siang-siang, aduh enak banget, seger tenan ya pokoknya. Di sini aku siapkan ikan sebanyak 1 ekor, ini beratnya kurang lebih hampir 1 kilo, gede banget ya. Kemudian ikannya kita bersihkan dan kita potong-potong. Ini ikannya masih seger banget, jadi bebas dari bau amis. Nah, ini ikannya sudah dibersihkan, kita sisihkan dulu.
dan kita akan siapkan bahan-bahan berikutnya. Siapkan panci, kemudian isi air sebanyak 1 liter. Setelah ini tambahkan bumbu, ada cabai merah, cabai rawit ya, sebanyak kurang lebih 20. Kemudian 1 batang serai yang sudah dikeprek-keprek. Kemudian garam dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Tambahkan lagi kunyit sebanyak setengah sendok teh. Nah, setelah ini siapkan air asam. Ini air asamnya itu aku hasilkan dari 1 sendok makan asam, kemudian dicampur dengan 100 ml air. Sekarang kita akan rebus sampai nanti mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan bawang merah sebanyak 10 siung. Kita akan potong tipis-tipis aja, kali ini nggak ada yang diulek, cukup dipotong-potong aja. Kemudian setelah bawang merah dipotong-potong, tambahkan lagi bawang putih. Untuk bawang putihnya cukup 4 siung aja. Bawang putihnya juga kita potong-potong juga. Kalau semua sudah selesai dipotong, sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis. Jadi kenapa ini bawang merah dan bawang putihnya ditumis, supaya nanti lebih wangi gitu. Kita akan aduk, tumis sampai benar-benar berbau harum. Di sini aku untuk menumis bawang dan berambangnya, di sini aku menggunakan wajannya dari Revel ya, dan juga sepatu silikonnya dari Revel. Dan juga tadi untuk merebusnya pancinya juga aku pakai dari Revel. Kalau misalnya bawangnya sudah harum banget, kita angkat dulu ya. Kita tengok air yang tadi sudah kita rebus ini sudah mendidih. Sekarang kita buka dan kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita potong-potong. Kalau ikannya sudah masuk, sekarang saatnya masukkan bawang dan juga berambangnya tadi sudah kita gongsong. Nah, setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, cukup 15 menit aja. Biarkan mendidih, kemudian kita diamkan dan kita akan masak kurang lebih selama 15 menit. Karena ikan tuh cepet banget matang kok. Nah, ini ikannya sudah matang Flavis. Ini rasanya seger banget, apalagi kalau dimaem pakai nasi anget juga. Pas lagi siang-siang ataupun untuk makan malam juga seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ikan tongkol yang enak tenan. Bikinnya gampang banget loh. Di sini sudah aku siapkan ikan tongkol sebanyak 250 gram. Nah, di sini aku beli ikan tongkolnya itu yang sudah dalam keadaan mateng. Di tukang sayur tuh banyak banget yang jual. Kalau misalnya Flavis tinggal di luar negeri nggak ada ikan tongkol yang seperti ini, bisa diganti dengan ikan tuna. Tapi ikan tunanya dikukus dulu, baru setelah itu disuir-suir seperti ini. Kalau sudah disuir semuanya, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada cabai besar sebanyak 2 biji, kemudian cabai rawit sebanyak 15, kemudian ada bawang merah sebanyak 12 dan ada bawang putih sebanyak 10. Nah, kita akan haluskan semua bumbu ini, tapi supaya lebih gampang, cabai besarnya kita potek-potek dulu ya, dan tambahkan lagi garam dan gula pasir. Untuk garamnya di sini aku pakai 1/4 sendok teh aja, dan gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh. Nah, kenapa ini aku masukin di awal, supaya nanti untuk nguleknya itu jadi lebih gampang. Bagi Flavis di rumah yang nggak punya ulekan, nggak usah khawatir, karena sambal ikan tongkol kita hari ini nggak perlu bumbu yang halus-halus banget, cukup dicincang aja juga nggak apa-apa, karena nanti aku mau tuh sambalnya itu rame gitu. Nah, cukup kayak gini aja sudah. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada daun bawang sebanyak 1 batang aja, kemudian ada 5 lembar daun jeruk dan ada 2 papan pete. Nah, Flavis, sekarang saatnya kita membuat sambal ikan tongkolnya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan tongkol yang sudah tadi kita suir-suir. Oh ya Flavis, aku ingetin lagi ya, Flavis juga bisa pakai jenis ikan lain ya, misalnya ikan cakalang atau ikan tuna yang masih seger. Caranya adalah ikannya dikukus terlebih dahulu, setelah itu disuir-suir, baru ikutin step berikutnya seperti yang saya lakukan ini, digoreng. Gorengnya itu agak kering ya seperti ini, tapi jangan terlalu kering banget, nanti jadi alot.
Kalau misalnya ikannya sudah selesai digoreng, kita sisihkan dulu supaya minyaknya turun. Kemudian kita akan tumis semua bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita masih pakai wajan yang sama dan minyak bekas goreng ikan tadi. Kita akan tumis sampai nanti aromanya itu harum banget, udah nggak ada bau-bau languknya. Baru setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, pertama-tama masukkan daun jeruk yang sudah tadi potong-potong, kemudian daun bawang, dan juga ada petenya. Kita aduk-aduk sebentar, setelah itu kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau misalnya bahan-bahan seperti daun bawang, daun jeruk, dan juga ada pete dan ikannya sudah masuk, masaknya nggak berlama-lama lagi ya. Cukup diaduk-aduk sebentar. Ini aku aduk-aduk kurang lebih 60 detik, hitung aja dalam hati 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 60. Sambal cakalang ini enak banget Flavis, apalagi kalau di desa aku itu makamnya di pinggir sawah. Aduh, rasanya enak banget, nasinya anget-anget, apalagi ada sayur bening bayam atau sayur asem. Ini enak banget ya, apalagi nasinya itu masih anget-anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan tongkol. Ini resepnya enak banget Flavis, cocok untuk makan siang ataupun makan malam. Ini aku siapkan ikan tongkolnya sebanyak setengah kilogram. Kalau misalnya Flavis mau pakai ikan tenggiri juga boleh, gak apa-apa. Ini ikannya kita potong tipis-tipis, kurang lebih 2 atau 3 cm aja. Nah, setelah ini ikannya cuci bersih, kemudian dipersin jeruk nipis biar nggak terlalu bau amis. Nah, setelah ini baru kita akan marinasi sebentar dengan garam. Sebenarnya Flavis kalau misal ikan masih seger banget, itu tuh nggak perlu pakai jeruk nipis juga nggak bau amis. Nah, ini yang aku pakai hari ini tuh juga bener-bener masih seger banget ikannya. Kita akan marinasi dulu ya 10 menit sambil menunggu ikannya dimarinasi. Kita siapkan. Flavis nggak perlu khawatir nih, bumbu halusnya simple banget. Di sini cuman ada bawang merah sebanyak 8, kemudian ada bawang putih sebanyak 4, ada 8 kemiri, dan ada 1 telunjuk jari kunyit. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini Flavikasi menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskan menggunakan blender atau chopper, terserah Flavis di rumah aja. Nah, kalau misalnya sudah halus seperti ini, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, ini dia Flavis. Ada di sini aku pakai bawang merah sebanyak 12, kemudian belimbing sebanyak 12 dipotong-potong ya, dan ada 20 cabai rawit, ada garam kalau garam secukupnya aja, kemudian ada sejempol gula jawa dan 1 batang serai. Kemudian kalau sudah siap semuanya, ikannya sudah dimarinasi, kita siapkan wajan, tambahkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita siap untuk menggoreng ikannya. Nah, supaya minyaknya nggak muncrat-muncrat, nggak peletuk, kita tutup aja wajannya. Nah, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan wajan dari Level Royal ya. Ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, sudah coklat, kita balik. Dan untuk membaliknya itu cukup 1 kali aja Flavis. Nah, ini biar cepat matang lagi dan minyaknya nggak peletuk lagi, kita tutup lagi. Nah, ini dia ikannya sudah matang. Sekarang kita angkat dulu ya. Kemudian kita tiriskan. Setelah ini kita siap untuk menumis bumbunya. Ini masih pakai wajan yang sama dan minyak yang sama. Kalau misalnya sudah panas, kita langsung masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan sampai harum. Kemudian masukkan serainya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini baru kita masukkan, di sini ada bawang merah dan juga ada cabenya. Ini sengaja ya bawang merah
Dan cabenya nggak usah dihaluskan. Kalau misalnya nanti Flavis yang nggak suka pedas, jadi nggak kepedesan. Tapi bagi Flavis yang suka pedas, nanti kalau Mama Am tinggal dipeletus aja Flavis. Kemudian kita akan tumis lagi. Kalau sudah harum banget, baru masukkan ikannya. Nah setelah ini baru masukkan belimbingnya. Kemudian tambahkan garam dan juga gula jawa. Kalau untuk garam Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Tambahkan penyedap rasa jika diperlukan. Kemudian air sebanyak 200 ml. Nah setelah ini kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti kuahnya itu mengental, atau kalau bahasa Jawanya itu nyemek-nyemek gitu. Supaya lebih cepat matengnya kita tutup. Nah seperti ini Flavis, ini sudah matang dan kuahnya juga sudah kental. Nah ini kan banyak ada cabai, ada belimbing, ada bawang, nanti itu akan kita maem sama nasinya sama ikannya sekalian. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.